gitu. Terus saya bilang, lari kenapa nih, lari kenapa, saya pikir gitu kan. Ada orang teriak-teriak kayak air laut naik, air laut naik. Bang Lili ada angin ke air ke asap itu tinggi kali dah, ke asap. 2 meter rupanya air sudah setinggi gunung gitu, kejar kayak gini, ini hitam, sini di atasnya nih biru, tapi ini hitam nih, hitam kali kayak gitu. Kami di rumah. Tapi pada waktu itu ngambil air, dimatai air ngalir gitu. Rumah nenek itu cuma beberapa ratus meter dari pinggir pantai. Jadi kan tidurnya tuh kayak di spring bed. Terus goyang. Adiknya Abah tuh bilang gempa nak, gempa gitu. Setelah gempa ada jeda gitu. Nah di jeda itu sempat-sempatnya nenek saya masak nasi sama telur orak-arik gitu. Terus dia suapin semua cucu-cucunya. Terus nenek bilang kalau ada kejadian apa-apa semuanya punya tenaga gitu. Terus saya pulang di situ ya saya lihat Pantai Perak, dulu ada Pantai Perak ya, swalayan gitu roboh, Serikandi roboh, dan saya lihat orang pada di jalan-jalan gitu, duduk di jalan gitu semua. Makcik itu bilang, Li, air naik katanya. Istri Bang Li dengan anak Bang Li udah duluan lari. Saya ambil Honda, kasih keluar Honda, ada kios, saya tutup lagi kios santai. Karena air belum sampai. Saya lari terus, lari karena saya udah lihat air memang. Depan saya kejar-kejaran air. Air di bawah saya udah kejar. Dengan kerumunan orang, saya bilang, minggir, minggir. Nah kebetulan pagi itu kakek bawa pulang mobil pick up. Jadi kami semua naik mobil pick up. Jadi selama perjalanan menuju ke kota, itu banyak di pinggir-pinggir jalan ibu-ibu yang nyodorin anaknya minta tolong diselamatin gitu. Nah ada beberapa yang kami naikkan ke mobil gitu kan. Masih lumayan jauh lah dari rumah. Itu udah ngestak. Saya cuma ucap, la ilaha illallah, kayak mana nih? Udah itu Bang di datang Honda langsung dihantam air. Jadi ketika ada air itu hitam, airnya udah hitam, besar, itu pohon kelapa tuh kayak kartu domino gitu loh. Air itu rasanya kayak kita bawa mobil 120, lari Bang di bawah Honda. Ini nggak ada lagi, ini kulit ini kena aspal. Nggak bangun-bangun ke atas Bang Li. Saya pikir ini kiamat, bukan sudah nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya saya lari ke sana, ada rumah bertingkat 3. Akhirnya di tingkat 2 gitu sudah berebut naik tangga. Saya nggak naik tangga lagi. Jadi saya ada tingkat kosen kayak gitu, saya manjat. Mungkin kok disuruh sekarang saya nggak bisa lagi. Udah itu dapat kebun misalnya ada kawannya itu kan, pagarnya kan. Bang Li tertahan itu. Lepas balik dari kawah duri itu. Dan itu sampai ke rukoh sana, dapat batang kelapa, di kebun kelapa itu. Bang Li pegang batang kelapa. Bang Li enggak ke atas, bawah terus, bagi pegang kayak gini. Udah itu bangun kayak itu, kepala kayak ini udah bisa menafas sedikit kan. Udah hantam lagi sama kayu itu, ngensing macam-macam, hantam lagi. Rasa Bang Li ini dunia udah kiamat. Tapi alhamdulillahnya keajaiban Allah, kami malah terhempas ke kanan dan nabrak pohon asam jawa besar. Disitulah mobil berhenti. Jadi mobil itu udah terhempas-hempas oleh air dan nabrak pohon asam jawa. Saya manjat itu dengan anak umur 3 tahun. Dengan baju kembangnya anak itu saya naikin ke saya bawa lari dia ke atas ke tingkat 2. Akhirnya ada lewat Indomie saya ambil, saya kasih buat dia, simpan ayah. Kita nggak ada makanan lagi deh ya. Bang Li sampai ke atas kayu-kayu itu semua. Dah itu Bang Li kan duduk situ. Lihatlah anak perempuan sampai Bang Li. Ada baju-baju yang terlempar di situ kan, baju-baju macam-macam kan. Balik ambil tutup diri sendiri, kasih untuk anak cewek itu. Udah itu sampai hampir jam 5:30 lah, datang orang. Diambil lah, Bang Li bilang mau ambil Bang Li tolong. Jangan ambil anak perempuan ini, tolong bawa yang ada
suara mobil itu di mana itu. Bang Li nggak tahu di tengah-tengah itu. Dibilang mama saya ke masjid, akhirnya kami jumpa sama mama di masjid. Jumpa di masjid, alhamdulillah saya ketemu sama adik saya yang pertama yang di bawah saya, Raja Jambu Tape. Kami duduk di situ dengan melamun karena tidak punya apa-apa lagi, semua tidak punya apa-apa lagi. Nah itu datang lagi yang lain nih, nah. Tolong Bang Li kan, bawa aja Bang Li ke Tungkup, jarak Tungkup. Pas di Pantai Kulu sudut itu, rumah besar itu saudara Bang Li. Masuklah ke situ. Disambut sama orang saudara Bang Li situ. Disambut, pingsan Bang Li situ, nggak tahu lagi apa-apa, nggak tahu lagi Bang Li. Dan kami pulang sambil kami balik-balikin mayat. Karena kami mencari adik kami yang paling kecil. Kami nggak jumpa. Kami balik, mayat tuh balik-balik nggak ketemu. Sakit nggak ada sakit, nah jangan pikir Bang Li udah luka-luka gini, tapi nggak sakit. Tebu Bang Li luka-luka. Kenapa nggak ada sakit? Kita sakitnya istri anak kita nggak tahu mana. Alhamdulillah, hari ketiga saya ketemu dengan calon suami saya juga. Ketemu dia, ternyata orang tuanya lebih sedih lagi. Orang tuanya di Pekanbadak. Dan sekarang mertua saya juga sudah meninggal. Meninggal tsunami. Adik-adiknya, kakaknya, ada adik satu yang masih hidup. Adik saya pun alhamdulillah saya ketemu juga di hari ketiga itu kami ketemu juga. Cerita sama istri nggak ketemu. Nih biarpun Bang Li belum bisa cari anak istri, waktu Bang Li udah bisa cari, udah Bang Li keliling semua. Ada posko apa kok semua Bang Li datangin. Bang Li tanya. Abah kami manggil tapi yang dengar cuman adik saat itu. Dapat sama Abah, berpelukan. Sebenarnya kalau diceritakan lebih ngeri lagi, tapi bersyukur semua dalam rombongan itu alhamdulillah selamat.